Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas-Mas ini yang tentu saja setiap minggu akan datang menonton anime Takopi no Genzai. Sekarang sudah episode 4 guys. Setelah kemarin episode 3 kita diberi nuansa yang tenang. Apakah badainya bakal datang di episode 4 ini atau ternyata di episode 5? Dan di episode 3 kan ditutup dengan misteri dengan tanda tanya soal apa yang bakal terjadi setelah tubuhnya Marina ketahuan kan. Nah, apa coba yang bakal terjadi? Mari kita sama cari tahu sama-sama. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton Takopi no Genzai episode 4 dan bye-bye guys. Kasihan Takopi nih, baru awal episode sudah diabaikan. Wah, ketahuan nih, sudah masuk berita malah. Ayo, apakah ini nih yang kemarin jadi tanda tanya nih? Bagaimana caranya masalah ini kelar? Apakah Azuma menyerahkan diri, Takopi ditangkap? Seperti biasa, jangan lupa dengarkan lagu openingnya Takopi sebelum kena mental. Let's go, penyelamatan Azuma. Wah, fix ini Azuma yang ditangkap. Judulnya udah spoiler ini. Gitu baru gurunya pura-pura nangis, Pret. Kemarin giliran Shizuka dibully, malas tahu. Sekarang giliran ada polisi baru, aku sedih, aku tidak tahu apa-apa, Pret. Tapi kenapa Azuma yang merasa paling bersalah ya soal kematiannya Marina ya? Wajar sih anak kecil. Kan bukan dia pelakunya ya. Semua sidik jari juga dihapus. Oh, dipikirin nih. Ini yang kemarin juga sempat jadi pertimbangan kan. Yang terakhir kali pegang barang itu kan Azuma. Jadi harusnya ada sidik jarinya. Tapi ternyata disinggung nih. Semua sidik jari sudah dihapus. Wah, di sini konflik nih. Takopi kan merasa bersalah ya udah ngebunuh Marina kan. Langsung dia ngomong nih. Emangnya tidak masalah kalau kita diam aja? Ya kok ngomong begitu di hadapan orang yang takut disalahin tuh. Takopi ngomong kayak gitu karena tidak mungkin dia ditangkap. Shizuka betul-betul tidak peduli, Pak. Bodoh amat dia. Betul kan? Ini yang gue takutkan dari episode 2 tuh. Yang punya motif paling besar atas kematiannya Marina ya Shizuka. Pasti dia yang bakal difitnah. Dia gak peduli nih Shizuka nih. Yang penting bisa ketemu Capi, bodoh amat sama Marina. Coba Takopi tempeleng Shizuka. Kakakku selalu dapat nilai 100. Kenapa kau tidak bisa lakukan? Aduh Azuma. Andai kau tahu kalau di sini nilai tidak penting. Ini inferiority complex nih. Ini terjadi kalau terlalu sering membanding-bandingkan orang lain ya. Kok sekarang gue malah pengen tempeleng Shizuka ya? Aduh, kemarin Marina yang pengen gue sliding, sekarang Shizuka. Aduh nih, Shizuka otak sudah rusak nih. Ini sebenarnya mamanya kenapa sih? Kayak terobsesi sekali dengan nilai 100 gitu. Oh, logiknya di situ. Ini pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Kegagalan bukan pilihan. Jika tak bisa melakukan semua dengan sempurna, iya sih, semua betul sih. Dokter harus presisi ya, harus sempurna ya dalam bekerja ya. Cuma kayaknya nggak gitu juga deh. Ayo coba tulis di kolom komentar berapa banyak teman kalian yang lulusan kedokteran yang nilainya selalu sempurna. Gua yakin kurang dari 1. Yang nilainya selalu 100 seumur hidup, kurang dari 1 gua yakin tuh. Ini juga mamanya Azuma nih. Dokter apa ini? Masa dokter logiknya kayak begini nih? Logika macam apa ini? Kau sungguh tidak akan melupakanku? Enggak, gue yakin tuh 5 detik setelah dia masuk penjara langsung dilupakan tuh sama Shizuka nih. Udah ngaco dia nih. Jadi bagaimana ini? Siapa yang ditangkap ini? Ya betul dia kabur Azuma tidak mau bantu. Berarti yang ditangkap bukan Azuma dong. Azuma tidak mau membantuku lagi. Berarti yang ditangkap bukan Junya berarti yang ditangkap dong. Atau Azuma nyerahin diri, cuma dia ceritain kalau Shizuka juga ikut terlibat. Ini cocok sekali nih, refnya loh. Wakanayo, aku tidak tahu. Iya, sama bang, aku juga tidak tahu endingnya gimana tadi tuh. Itu tadi Takopi episode 4. Beberapa tebakan gua bener lah di episode-episode kemarin. Kayak mereka kabur tapi agak meleset dikit. Ternyata yang kabur Shizuka doang. Azumanya nggak ikut. Hancur nih berarti kalau kita bahas keluarganya Azuma ya. Anaknya terlibat kasus pembunuhan masalahnya. Reputasi emaknya tuh hancur tuh kalau udah kayak gini ya. Cuma kenapa Shizuka bilang Azuma mengkhianati dia ya? Bukannya dia sendiri yang suruh Azuma nyerahin diri? Kemungkinan cuma 2 berarti. Antara kakaknya yang nyerahin diri sebagai ganti adeknya, atau Azuma nyerahin diri dan dia spill namanya Shizuka. Azuma jadi saksi.
Iya, cuma kalau misalnya Azuma jadi saksi dan namanya Shizuka udah ketahuan jadi pelaku, harusnya dia bakal cepat ditangkap lah. Tapi kok bisa ada jeda buat Shizuka kabur gitu? Atau jangan-jangan gak jadi kabur ya nanti di episode 5 ya? Pas mau kabur ditangkap gitu. Kayak kasusnya Capi aja. Capi kan setelah ngegigit Marina cuma butuh berapa menit sampai akhirnya petugas datang tuh. Tapi kalau sampai ke Tokyo, anggaplah kalau misalnya Takopi dengan Shizuka beneran ke Tokyo ya, ini ruang lingkup kasusnya bisa lebih besar loh. Gue masih merasa kayak bakal ada masal lah, kill streak masal gue. Gue curiga tuh. Mungkin setelah ketemu sampai di sana Capi tidak ada, Shizuka sedih, terus terjadi kill streak masal dari Takopi dengan alat-alatnya. Kan ada alat bunga invisible. Bukannya cuma Takopi yang bisa pakai, Shizuka bisa pakai juga ya. Kan Shizuka cuma tahu di Tokyo, tapi nggak tahu bapaknya persis ada di mana. Iya juga sih ya. Ini gimana nanti ceritanya nih? Shizuka manipulatif atau emang nggak punya empati aja, hatinya udah mati? Daripada manipulatif, enggak sih. Episode 4 ini meyakinkan gua kalau Shizuka tuh manipulatif. Dengan sekedar dia minta Azuma buat nyerahin diri aja biar dia bisa ketemu Capi tuh udah fix manipulatif tuh. Sudah sifat bawaan tuh. Masih bisa kita debatkan lah kalau di episode 3 ya. Shizuka tuh manipulatif atau polos. Saking polosnya, ya udah kesannya kayak manipulatif. Tapi adanya episode 4 ini, ya udah fix ini. Emang Shizuka tuh udah ngehalalin segala cara biar dia bisa ketemu Capi lah. Dia udah nggak peduli sama Marina, mati aja lah. Azuma ditangkap aja lah. Yang penting gue ketemu Capi lah. Dari yang awalnya kita kira Shizuka korban ya, episode 4 ke reveal kalau Shizuka juga ternyata pelaku. Seperti kata Bang siapa namanya yang dulu di TV itu, Bang Codet kan? Kejahatan itu terjadi bukan tapi karena ada kesempatan. Gimana sih bahasanya? Nih, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Bang Napi. Nah, itu dia Bang Napi tuh. Bener tuh. Sama kayak kasusnya Shizuka kan. Shizuka tuh awalnya jadi korban tuh, tapi ketika dapat kesempatan jadi pelaku juga. Waspadalah. Aduh, kasihan orang-orang yang lahir di atas tahun 2000 nggak tahu siapa, tidak kodek. Tua. Cuma gimana ya bilangnya? Apa yang kita lihat di cerita Takopi ini ya, itu sebenarnya cuma dampak dari akar masalah yang utama gitu. Orang tuanya mereka. Mau berapa kali pun Takopi bisa balik ke masa lalu, kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu dari orang tua mereka, ini masalah nggak bakal kelar nih. Ini bakal terjadi lagi nanti. Anggaplah kalau misalnya endingnya Takopi bisa balik ke masa lalu gitu, bikin Marina hidup lagi, Shizuka tidak lagi dibully Marina. Tapi tidak ada jaminan kalau kedepannya bakal begitu terus, karena masalahnya bukan di mereka. Masalah utamanya bukan di mereka, masalah utamanya ada di orang tuanya. Dengan Takopi pergi ke Tokyo aja tuh itu udah menutup kemungkinan bisa kelarin masalahnya Shizuka loh. Malah makin parah tuh kalau Takopi dan Shizuka lari ke Tokyo ya. Kata-kata buat episode 4 bang, kasihan Azuma. Azuma tuh korbannya Shizuka, korban orang tuanya juga lah. Masih kecil sudah diserang mentalnya kayak gitu, kasihan. 8,9, kayaknya sama deh. Kemarin juga segini, 8,93 kalau nggak salah. Nggak naik, nggak turun. Curiga pas episode 56 yang jadi korban Takopi. Aduh, kalau lu perhatikan Takopi ya, setidaknya dari episode 3 dan 4 ini, Takopi itu betul-betul jadi alat loh. Di episode 1-2 yang diandalin alatnya Takopi. Di episode 3-4, Takopinya yang jadi alat. Dijadikan alat sama Shizuka. Semua opininya Takopi tuh nggak didengerin sama sekali sama Shizuka. Kalau lu notice tuh, dari episode 3 kan, semenjak dia nyamar jadi Marina, si Shizuka tuh udah kayak betul-betul nggak mau dengar apapun nih dikatakan sama Takopi lah. Di awal episode 4 pun tadi diliatin lagi sekilas tuh. Takopi pengen ngomong kan, tapi diabaikan sama Shizuka dengan Azuma. Betul-betul diperalat aja dia. Bisa-bisa yang rusak di episode terakhir tuh Takopi loh, bukan Shizuka loh. Dia ganas lama-lama nih. Aku tidak mau dijadikan alat. Anjay, gue baru lu lihat nih review ini nih. Ada yang review Takopi not recommended, baru dia tulis dia udah nonton 6 episode dari 6 episode. Bro, episode 4 aja baru rilis malam ini loh. Lu omong kosong apa yang lu bicara udah nonton 6 episode? Siapa ini coy yang nge-review nih? 16 Juli. Mabok ini orang. Sama ya kalau lu perhatikan ya, scene terakhir episode 4, waktu Shizuka ngajak Takopi ke Tokyo, Takopi tuh udah nggak kelihatan senang, malah panik dia, malah makin keringatan deh. Wah, makin kacau nih. Ekspresi Takopi itu ekspresi kita bang. Iyo. Ini anak kenapa? Takopi makin bingung tuh sama Shizuka tuh. Ini anak kenapa coba? Mungkin apakah ada hubungannya dengan pesawat luar angkasa Takopi? Bisa jadi, siapa tahu pesawatnya Takopi ada di Tokyo.
Siapa tahu pesawatnya Takopi ada di Tokyo. Berarti setidaknya episode ini udah memastikan kalau Marina ya tetap mati ya. Udah dikubur berarti Marina tuh. Antara dikubur atau dikremasi tuh. Entahlah ya. Kalau dibahas lebih jauh gue takut kena spoiler soalnya. Itulah untuk Takopi no episode 4. Kita ketemu lagi nanti kalau episode 5 udah rilis. Dan ya episode 6. Bagaimana lah ini masalah bakal dikelarin lah. Apakah Shizuka beneran bakal lanjut ke Tokyo atau ternyata kena bala di tengah jalan ya. Mari kita tunggu sama-sama lah jawabannya kayak gimana. Thank you semua udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan bye-bye guys. Narungo